Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita mengusir setan dalam namamu. Lalu kami cegah dia, karena dia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat dalam namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Siapa saja yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang memberikan kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Siapa saja yang menyebabkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya kepadaku ini berbuat dosa, lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jika kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulatnya tidak mati dan api tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa artinya kesombongan bila dilandasi oleh, apa artinya kecantikan kalau dilandasi oleh kesombongan? Frater, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ini adalah sebuah catatan di sebuah batu di kampung saya, yang ketika saya masih kecil, om saya lagi bergejolak dengan masa mudanya. Mungkin dia punya pengalaman tersendiri dengan hidup kemudaannya, maka suatu kali di rumah, dia mengungkapkan perasaannya dengan menulis di sebuah batu dengan cat. Apa artinya kecantikan kalau dilandasi oleh kesombongan? Kata-kata yang hampir sama baik untuk kita pakai untuk memaknai bacaan suci pada hari ini. Apa artinya doa dan dekat dengan Tuhan kalau dilandasi dengan kesombongan? Bapak Ibu Saudara-saudari, ada sebuah konsekuensi yang akan terjadi ketika kita rajin berdoa, aktif pelayanan, aktif di gereja, tidak mengontrol diri dengan baik, dan tidak menempatkan diri dengan baik. Namanya kesombongan rohani. Kita tidak bisa menampik kenyataan ada orang yang rajin berdoa, rajin misa, rajin ke gereja, aktif di mana-mana. Tapi pada saat yang sama dia menempatkan diri lebih suci dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, merasa lebih dekat dengan Tuhan, bahkan bisa mengatur Tuhan. Nah, inilah bahaya yang mengidap Yohanes, murid yang dikasihi Yesus dalam Injil yang telah kita dengar, juga yang muncul dalam diri Yosua bin Nun, murid atau anak buah dari Musa yang kita dengar dalam bacaan pertama. Kita semua tahu Yohanes itu
seorang murid yang sangat dikasihi Yesus karena sangat dekat dengan Yesus. Kadang-kadang Petrus kalau dia tidak mampu menyampaikan dan bertanya sesuatu kepada Yesus, dia itu pakai ini Yohanes karena dirasa sangat dekat. Misalnya, waktu Yesus dalam malam perjamuan terakhir bilang, orang yang kepadanya akan kuberikan roti yang kucelup, dialah yang akan mengkhianati aku. Petrus kan greget itu, tapi dia tidak berani bertanya kepada Yesus, maka dia geser-geser di Yohanes. Mungkin di gambar perjamuan itu bisa kelihatan. Mau mengatakan, Yohanes coba tanya, siapa itu? Jadi Yohanes ini sangat dekat dengan Yesus. Dan dalam Injil pada hari ini kita menemukan efek negatif dari kedekatan itu ketika dia tampil sebagai seorang yang angkuh dan sombong secara rohani. Ketika ada orang-orang lain yang menyembuhkan orang dalam nama Yesus tapi bukan pengikut Yesus, dia yang protes. Dia bilang apa kepada Yesus? Guru, itu ada orang yang menyembuhkan orang tapi bukan pengikut kita atas namamu. Coba tegur mereka itu. Yesus bilang apa? Enggak apa-apa Yohanes. Orang yang tidak berada bersama kita tidak akan seketika itu juga mengumpat kita. Artinya, Yesus mau menekankan bukan soal status kemuridan yang lebih penting, tapi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Itu jauh lebih penting. Maka dalam khotbah tadi pagi, saya lebih mengajak dan mengantar umat untuk merefleksikan bahwa kita itu beriman dan beragama bukan hanya sekedar status punya iman, punya agama. Karena yang lebih penting itu bagaimana status keimanan dan keagamaan kita itu terjelma dalam hidup nyata dan hidup konkret. Maka yang paling penting dari menjadi pengikut Kristus bukan soal saya Katolik tulen, bukan. Kau buat kasih enggak? Kau menghidupkan cinta kasih dalam hidup enggak? Karena itu ajaran utama dari Yesus. Makanya tadi saya kasih contoh Gus Dur dan Mahatma Gandhi untuk menunjukkan pribadi yang tidak menjadi Katolik dan Kristen tapi menghidupkan ajaran Yesus. Nah, itulah yang Yesus suka. Daripada kita berlabel Katolik, berlabel Kristen, pendoa tapi tidak menghidupkan kasih dalam hidup. Nah, inilah yang sering terjadi dengan kehidupan kita. Kita aktif di gereja, rajin berdoa, pelayanan di mana-mana. Tapi sejalan dengan itu juga kita meremehkan orang, menganggap diri angkuh, sombong, paling suci, paling kudus, orang lain itu tidak dekat dan jauh dari Tuhan. Nah, ini bahaya spiritual yang disebut dengan kesombongan rohani. Demikian juga dengan Yosua bin Nun dalam bacaan pertama. Dia itu tangan kanannya Musa. Tapi apa yang terjadi? Ketika roh itu menjelma dalam diri orang-orang lain yang ada di sana, dia protes kepada Musa. Musa, kenapa kasih semua roh-roh itu kepada mereka? Musa bilang apa? Justru saya menghendaki roh itu ada di dalam setiap nabi. Jadi ada perbedaan pandangan antara Yesus dan Musa, dan Yohanes murid yang dikasihi Yesus, dan Yosua murid yang dikasihi Musa. Nah, untuk kita Bapak Ibu, penting untuk kita menyadari, kita dekat dengan Tuhan itu untuk apa? Kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita aktif pelayanan itu untuk apa? Jangan keaktifan dan kedekatan kita membuat kita menempatkan diri angkuh dan sombong, seolah-olah kita sudah umat paling suci dan paling kudus, yang lain tidak. Tidak. Kita tidak dekat dengan Tuhan untuk itu, tapi justru kita mengungkapkan kedekatan kita dengan Tuhan dengan dekat dengan siapapun, dekat dengan sesama. Maka seringkali saya mengatakan, percuma kita doa sampai lutut bengkok, percuma kita masuk di persekutuan doa ini, doa itu, tapi kalau sikap hidup tidak mencerminkan kalau kita itu mencintai semua orang. Kalau kita masih pilih kasih dalam pergaulan, saya melihat dan menemukan kadang-kadang di paroki itu orang itu bergaulnya dengan kelompok itu tok, pelayanannya dengan kelompok itu tok, giliran dengan kelompok lain sudah tidak connect lagi. Padahal sama-sama Katolik. Memang begitu jadi Katolik? Tidak. Jadi Katolik itu untuk mencintai universal, mencintai lintas batas, tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, siapapun adalah saudara kita, siapapun adalah bentuk kehadiran Allah yang konkret. Tadi saya memakai cerita pengalaman ketika beberapa hari lalu saya pergi cari tempat olahraga di Taman Sangkariang. Saya pergi jam 11 lewat.
Sampai di sana saya menemukan beberapa anak SMA 2 sedang main basket di lapangan itu siang-siang dengan pakaian seragam. Akhirnya saya coba mendekat, saya ikut bermain bersama mereka, berhenti sebelum jam 12 dan saya kemudian doa angelus di sana lalu pulang. Apa yang saya renungkan dalam perjalanan dan sampai di rumah? Hidup itu membahagiakan kalau kita menanggalkan keangkuhan dan kesombongan. Saya merasakan kebahagiaan tersendiri bisa bergaul, bisa bercengkrama, bisa bermain dengan orang yang tidak pernah saya ketemu, juga yang saya tidak kenal, dan bukan anak-anak Katolik. Saya seorang imam, kalau saya berpikir tentang gengsi, ngapain saya main dengan anak-anak siang-siang bolong? Toh mereka bukan umat saya. Tapi bukan itu yang lebih penting. Bagaimana kita merendahkan diri, menanggalkan kesombongan, hanya untuk mau mengungkapkan bahwa kalau kita dekat dengan Tuhan, mari kita buktikan kedekatan kita itu juga dengan dekat dengan siapapun. Tidak pilih kasih dalam bergaul, juga tidak pilih-pilih dalam pelayanan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kembali ke kata-kata yang saya katakan tadi, apa artinya kecantikan kalau dilandasi kesombongan? Orang cantik jadi tidak laku kalau ia sombong. Demikian juga apa artinya kedekatan dengan Tuhan dan hidup rohani kalau dilandasi kesombongan? Orang boleh dekat dengan Tuhan, orang boleh rajin ke gereja, orang boleh rajin pelayanan, tapi kalau ia angkuh dan sombong, itu akan sangat tidak berguna bagi kebahagiaan hidupnya, dan itu tidak berkenan di hati Tuhan, karena dosa pokok yang paling utama dari 7 dosa pokok, nomor 1 adalah kesombongan. Semoga Tuhan memberkati kita.